Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab penilaian surat berharga. Anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama ada Afi Wahyu Andika, Nur Afifa, Felicia, Liana, dan Nindi Nur Anggraini. Materi kali ini akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada penilaian obligasi, kedua penilaian saham, 3 saham preferen, 4 penilaian suatu perusahaan, dan 5 kesimpulan. Harga atau nilai surat berharga pada dasarnya adalah present value dari aliran kas mendatang yang akan diberikan kepada pemegang surat berharga tersebut. Beberapa jenis surat berharga mempunyai skedul pemberian aliran kas di masa mendatang yang cukup jelas. Sedangkan beberapa jenis yang lain mempunyai skedul pemberian aliran kas yang tidak cukup jelas. Yang pertama adalah penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu jatuh tempo obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek seperti 1 tahun dan jangka panjang yaitu 30 tahun. Adapun istilah kunci berkaitan dengan obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Yang kedua, kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang ketiga, jatuh tempo. Jatuh tempo obligasi biasanya ditetapkan dalam 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi dapat dihitung sebagai present value dari aliran kas yang diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Harga sama dengan sigma N per T ditambah 1. Bunga per 1 ditambah KD pangkat T ditambah nominal per 1 ditambah KD pangkat N. Harga pasar obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang disyaratkan KD bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas resiko dan premi resiko. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan tingkat keuntungan ditambah premi resiko aset bebas resiko. Tingkat keuntungan aset bebas resiko dan premi resiko tergantung dari 4 faktor. Yang pertama, premi maturity. Jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua, premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga, premi likuiditas. Semakin likuid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang keempat, premi inflasi. Jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas resiko. Tingkat bunga nominal dapat dituliskan tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga ditambah inflasi real. Selanjutnya penjelasan tabel 1 terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom tahun harga 15, harga 20, dan harga 25%. Pada kolom tahun tercantum dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10, yaitu menunjukkan tahun keberapa dari umur obligasi. Untuk kolom harga 15, harga 20, dan harga 25, yaitu menunjukkan nilai atau harga obligasi pada masing-masing tahun dengan tingkat bunga yang berbeda. Pada tahun ke-6 penjelasannya yaitu tahun ke-0 adalah tahun saat obligasi diterbitkan. Tercantum dengan harga 1 juta yang artinya berarti nilai nominal, dan tahun ke-1 hingga 9 harga obligasinya berbeda tergantung pada tingkat bunga. Artinya semakin rendah tingkat bunga atau 15%, semakin tinggi harga obligasinya. Sebaliknya jika bunga lebih tinggi 25%, maka harga obligasinya lebih rendah. Pada tahun ke-10, harga obligasi kembali ke awal yaitu 1 juta di semua suku bunga karena ini adalah
saat jatuh tempo, dan nilai nominal obligasi akan dibayarkan penuh kepada pemegang obligasi. Bila nilai pasar obligasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal, maka obligasi dikatakan dijual dengan diskon. Bila nilai pasar obligasi lebih tinggi dibandingkan nominal, maka obligasi dikatakan dijual dengan premium. Yield to maturity atau YTM, yield to call atau YTC, dan yield. YTM adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo mature. Formula YTM dapat dikatakan sebagai berikut. YTM sama dengan C plus F min P per N per F plus P per 2 dikali 100%, yang dimana YTM dikatakan yield to maturity, C kupon, F nilai nominal cash flow, P harga pasar obligasi, N jangka waktu. YTC adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor jika investor tersebut memegang obligasi sampai dilunasi. Formula YTC dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu di sini ada P0 sama dengan N dikali CT dikali M per 1 ditambah YTC dikali 1 ditambah YTC pangkat N, yang dimana YTC dikatakan yield to call, P0 harga obligasi saat akan dibeli, N jangka waktu, CT kupon obligasi, N harga obligasi. Yield bukan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor obligasi. Yield sering dipakai indikator tingkat keuntungan. Yield sama dengan bunga per harga pasar obligasi. Obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Biasanya obligasi membayar bunga setiap semester atau setengah tahun. Perhitungan harga obligasi dengan bunga setiap semester pada dasarnya sama, tetapi ada beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu ada kupon bunga dibagi 2 karena bunga dibayar setiap semester. 2. Jangka waktu obligasi dikalikan 2. Yang ketiga ada tingkat diskonto juga dibagi 2. Formula untuk obligasi dengan karakteristik tersebut yaitu harga sama dengan sigma 2N per T sama dengan 1, bunga per 2 per 1 ditambah KD per 2 pangkat T ditambah nominal 1 ditambah KD per 2 pangkat N. Baik, untuk selanjutnya yaitu risiko tingkat bunga. Tingkat bunga dapat berubah-ubah tergantung banyak faktor. Salah satu contoh, jika inflasi meningkat maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat. Pertama, jangka waktu obligasi. Exposure terhadap risiko tingkat bunga tersebut tergantung dari beberapa faktor. Salah satu adalah jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu lebih panjang ceteris paribus mempunyai exposure tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Berikut adalah penjelasan tabel 2 dan bagian 2. Untuk tabel 2 sendiri ada 3 kolom. Yang pertama tingkat diskonto, obligasi A, dan obligasi B. Dalam kolom pertama tingkat diskonto tercantumkan tingkat diskonto 25% hingga 15%. Untuk penjelasannya, saat diskonto turun, harga kedua obligasi akan meningkat atau naik. Namun kita bisa lihat pada obligasi B jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunganya dibandingkan obligasi A pada jangka pendek. Hal ini bisa kita lihat dari selisih harga yang semakin besar ketika tingkat bunganya berubah, yang artinya semakin ke bawah atau semakin menurun tingkat diskontonya akan cenderung mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Dan untuk penjelasan bagian 2, pada garis untuk obligasi B jangka panjang terlihat lebih curam, menunjukkan bahwa harganya lebih volatil
terhadap perubahan tingkat bunga. Sedangkan pada obligasi A memiliki kurva yang lebih datar, menandakan respon yang lebih kecil terhadap perubahan suku bunga. Jadi kesimpulannya obligasi jangka panjang lebih sensitif daripada obligasi jangka pendek. Yang kedua, jika suku bunga turun, harga obligasi jangka panjang akan meningkat lebih besar, tetapi jika suku bunga naik, harganya juga akan turun lebih drastis. Yang kedua, obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga jatuh tempo. Obligasi tersebut dinamakan zero coupon bond atau zeros. Formula untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon bunga sebagai berikut. Harga sama dengan nilai nominal per 1 plus R pangkat N. Selanjutnya yaitu penjelasan tabel 3 dan bagian 3. Pada tabel 3 terdiri sama 3 kolom seperti tabel 2 yang berisi pertama tingkat diskonto, kolom kedua obligasi tanpa bunga, yang ketiga obligasi dengan bunga. Pada kolom pertama tingkat diskonto sama seperti dengan tabel 2 tercantum tingkat diskonto 25% hingga 15%. Untuk penjelasan pada tabel 3 seperti yang kita lihat antara dua kolom harga obligasi tanpa bunga dengan obligasi dengan bunga, bisa kita lihat bahwa di sini harga obligasi tanpa bunga kenaikan harganya jauh lebih cepat daripada harga obligasi dengan bunga. Ini menunjukkan bahwa obligasi tanpa bunga lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga, atau istilahnya memiliki durasi yang lebih panjang atau lebih tinggi. Untuk selanjutnya penjelasan bagian 3, dua grafik ini bisa kita lihat menggambarkan bahwa kedua jenis obligasinya memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dan juga pada grafik garis obligasi tanpa bunga terlihat lebih curam daripada grafik dengan tingkat bunga. Jadi kesimpulannya semakin tinggi tingkat bunga pasar, harga obligasinya juga ikut turun. Selanjutnya yaitu 2 penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Seseorang yang mempunyai saham suatu perusahaan berarti memiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham berhak atas dividen. Pemegang saham akan menerima dividen dan capital gain loss. Yang selanjutnya yaitu penilaian saham yang dipegang satu periode. Formula yang digunakan untuk menghitung sebagai berikut. P0 sama dengan PV sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 plus PI per 1 plus KS pangkat 1, di mana P0 sama dengan PV sama dengan harga yang pantas, D1 dividen yang dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 sama dengan harga saham 1 tahun mendatang, KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut. Yang kedua yaitu penilaian saham yang dipegang selamanya. Model penilaian tersebut sering disebut juga sebagai model penilaian dividen atau dividend valuation model, karena akan dipegang selamanya atau jangka panjang. Investor akan memperoleh dividen bukan capital gain. Ada beberapa variasi dalam model tersebut, diantaranya yang pertama model dividen konstan, yang kedua model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, yang ketiga model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Pertama, model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Formulanya sebagai berikut. P0 sama dengan PV sama dengan D per 1 plus KS pangkat 1 plus D per 1 plus KS pangkat 2 plus D per 1 plus KS pangkat tak hingga, di mana PV sama dengan harga saham, D sama dengan dividen per periode yang besarnya konstan, KS tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Formula tersebut dapat disederhanakan menjadi P0 sama dengan D per KS, di mana simbol tersebut menandakan jangka waktu yang tak terhingga, yang berarti saham tersebut dipegang selamanya atau tidak terhingga. Selanjutnya yaitu model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Semakin berkembang suatu perusahaan, semakin meningkat dividen yang dibayarkan.
Demikian dividen dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat tertentu. Formulanya sebagai berikut ini. P0 sama dengan PV sama dengan D0 1 plus G pangkat 1 per 1 plus KS pangkat 1 plus D0 1 plus G pangkat N per 1 plus KS pangkat N plus D0 1 plus G pangkat tak hingga per 1 plus KS pangkat tak hingga, di mana PV sama dengan harga saham, D0 sama dengan dividen pada awal tahun, G tingkat pertumbuhan dividen, KS tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Formula tersebut dapat disederhanakan menjadi P0 sama dengan D1 plus KS min G, di mana D1 sama dengan dividen pada tahun ke-1. Yaitu model dividen dengan tingkat pertumbuhan berbeda atau tidak konstan. Dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal, kemudian tumbuh melambat dengan konstan selamanya. Formula untuk menghitung saham pada kondisi ini dengan rumus PV sama dengan sigma TI sama dengan 1 D0 plus 1 plus G1 pangkat I per 1 plus KS pangkat I plus sigma J sama dengan T plus 1 DT plus 1 plus G2 pangkat J per 1 plus KS pangkat J. Baik, untuk penjelasan pada tabel keempat. Pada tabel ini terdapat 4 kolom. Yang pertama, kolom tahun, dividen, diskon faktor, dan PV aliran kas. Pada kolom tahun tercantumkan tahun pertama hingga tahun kelima. Baik, di sini saya nanti akan menjelaskan satu contoh pada tahun pertama untuk cara penghitungannya. Pada kasus ini diskontonya yaitu kita misalkan 20% sama dengan 0,20. Saya ambil contoh pada tahun pertama. Dividen 200 dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 1 hasilnya sama dengan 230. Untuk di sebelah kanannya yaitu ada kolom diskon faktor. Untuk penghitungan diskon faktornya, jika diskonto 20% atau 0,20, penghitungannya seperti berikut. 1 per 1 ditambah 0,20 pangkat 1 sama dengan 1 per 1,20. Hasilnya 0,83. Itulah hasil dari penghitungan diskon faktor. Selanjutnya sebelah kanan dari kolom diskon faktor ada kolom PV aliran kas. Untuk cara penghitungan PV aliran kas sendiri yaitu dividen dikali diskon faktor, di mana dividen pada tahun pertama yaitu 230 dikali diskon faktor 0,83 memperoleh hasil 192. Penghitungan seperti ini berlaku pada tahun kedua hingga kelima. Jika semua sudah dikalikan pada kolom PV aliran kas, pada kolom PV aliran kas baru dijumlahkan dan akan menghasilkan jumlah PV aliran kasnya sebesar 882. Sumber pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan menurut model aliran kas ditentukan oleh tingkat pertumbuhan aliran kas yang akan diterima oleh investor di masa mendatang, yang berarti tingkat pertumbuhan dividen, namun juga sering menggunakan tingkat pertumbuhan EPS atau disebut dengan earning per share untuk menghitung tingkat pertumbuhan. Alternatif menghitung tingkat pertumbuhan sebagai berikut dengan rumus G sama dengan ROI dikali investment rate. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan pada tabel 5. Pada tabel 5 terdiri dari 5 kolom. Yang pertama, kolom tahun, kolom DPS, kolom pertumbuhan DPS, kolom EPS, dan kolom pertumbuhan EPS. Pada kolom pertama yaitu kolom tahun tercantum dalam 5 tahun, yaitu mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini DPS sendiri artinya dividen per share, EPS sendiri artinya earning per share. Bisa kita lihat pada tahun pertama DPS 100
pertumbuhan DPS tidak diketahui, EPS 200 dan pertumbuhan EPS tidak diketahui. Berarti pertumbuhan DPS dan pertumbuhan EPS bisa dihitung mulai dari tahun kedua. Baik, saya langsung contohkan saja pada tahun kedua untuk cara penghitungan pertumbuhan DPS atau pertumbuhan EPS-nya. Rumus dari pertumbuhan DPS dan pertumbuhan EPS sendiri yaitu pertumbuhan sama dengan nilai tahun ini dikurangi nilai tahun sebelumnya dibagi nilai tahun sebelumnya. Pada tahun kedua, pertumbuhan DPS-nya dapat dihitung sebagai berikut. 110 dikurangi 100 per 100 sama dengan 0,10 atau 10%. Artinya pertumbuhan DPS pada tahun kedua yaitu 0,10. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan EPS. Pertumbuhan EPS pada tahun kedua dihitung sebagai berikut. 220 dikurangi 200 per 200 hasilnya sama dengan 0,10 atau 10%. Berarti di sini pertumbuhan EPS pada tahun kedua yaitu 0,10. Perhitungan seperti ini sama dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Jika semua sudah diketahui pertumbuhan DPS dan pertumbuhan EPS-nya, kemudian baru dicarikan rata-ratanya. Pada tabel 5 ini sudah tercantum rata-rata untuk pertumbuhan DPS yaitu 0,05 dan pertumbuhan EPS-nya yaitu 0,08. Model kelipatan atau multiple. Alternatif metode penilaian saham adalah menggunakan kelipatan multiple seperti Price Earning Ratio atau PER dan Price to Book Value atau PBV. Dengan rumus PER sama dengan harga pasar saham per lembar per earning per lembar saham. Rasio PBV sama dengan harga pasar per lembar per nilai buku modal saham per lembar. Harga saham menurut model PV aliran kas dapat dituliskan sebagai berikut dengan rumus P sama dengan dividen T plus 1 per KS kurang G. Yang ketiga yaitu saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara saham dengan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau mirip seperti saham. Tetapi dividen tetap dibayarkan berdasarkan presentasi tertentu dari nilai nominal saham preferen. Karakteristik ini mempunyai kemiripan dengan obligasi, tetapi pada perbedaan lain. Jika perusahaan gagal membayar dividen, maka perusahaan tidak bisa dibangkrutkan. Pada obligasi, jika perusahaan tidak membayar bunga, maka perusahaan dibangkrutkan. Dengan demikian, formula untuk menghitung harga saham preferen dengan rumus PV sama dengan D per KP, di mana PV sama dengan harga saham preferen, D sama dengan dividen saham preferen, KP sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham preferen tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penilaian suatu perusahaan. Di sini penilaian suatu perusahaan yaitu adalah pembicaraan yang memfokuskan konsep penilaian untuk surat berharga. Meskipun demikian, konsep penilaian dapat dilakukan dan sering dilakukan untuk menilai aset lainnya. Konsep penilaian sebelumnya dapat dipakai untuk menghitung nilai yang pantas, yang pada dasarnya untuk menghitung present value dan aliran kas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi present value dan juga aliran kas ini dihasilkan dengan cara mengonsep penilaian sebelumnya untuk dapat dipakai untuk menghitung nilai perusahaan yang pantas. Kemudian di sini ada dua hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman tentunya mengenai penilaian suatu perusahaan, yaitu yang pertama, fokus kita adalah aliran kas, bukannya laba atau rugi akuntansi tersendiri.
Jadi aliran kas ini fungsinya sangat harus diperhatikan dan difokuskan sebelum kita menyatakan dengan adanya laba atau rugi akuntansi tersebut. Kemudian yang kedua, kita memfokuskan pada aliran kas total yang akan diterima oleh semua investor atau pemegang saham dan pemegang utang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada nilai continuing value dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, teman-teman. Jadi nilai CV sama dengan free cash flow buka kurung T1 plus 1 kemudian per WACC min K. Nah, ini keterangannya T1 dalam tabel di atas adalah tahun 2009. Jika kita menggunakan NOPLAT atau Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, formula di atas bisa dihitung sebagai berikut. Nah, ini nilai CV sama dengan NOPLAT T plus 1 dalam kurung 1 min dalam kurung lagi G per ROIC tutup kurung per WACC min G, dimana G adalah tingkat pertumbuhan, ROIC sama dengan return on invested capital. Ini keterangan dalam bahasa Inggris. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rumus atau formula yang diberikan tentang nilai CV tersebut. Kemudian formula tersebut dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu yang pertama FCF sama dengan NOPLAT atau tadi ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua G sama dengan ROIC kali IR. Kemudian kita bisa melakukan sedikit perubahan, yaitu IR sama dengan G per ROIC, sehingga kita akan memperoleh formula sebagai berikut. FCF sama dengan NOPLAT dalam kurung 1 min IR. FCF sama dengan NOPLAT dalam kurung 1 min G per ROIC. Menuju ke kesimpulan, yaitu yang pertama, penilaian harga surat berharga merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya untuk instrumen seperti obligasi. Proses ini melibatkan perhitungan nilai kini dari aliran kas masa depan, baik dari kupon maupun nilai nominal, dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Dengan memahami cara kerja penilaian ini, investor dapat menentukan nilai wajar surat berharga, menilai risiko, dan menyusun strategi investasi yang lebih bijak. Kemudian yang terakhir, nomor 3, selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam membandingkan berbagai alternatif investasi, juga mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Jadi di antara beberapa materi yang dapat disampaikan, kita sudah memiliki beberapa kesimpulan yang mana nantinya untuk proses jangka panjang, tujuan keuangan ini sebagai alternatif investasi yang memiliki output yang baik untuk jangka panjang tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.